Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan masuk dari pembaca Tribun yang budiman. Ustadz, boleh tidak saya minum atau makan setelah waktu imsak? Dan apa saja yang membatalkan puasa? Saudaraku penanya yang dirahmati Allah, sirine imsak ya, baik itu berbentuk beduk atau kentongan atau orang mengumumkan di masjid imsak, itu sesungguhnya belum masuk pada waktu imsak yang sebenarnya. Definisi puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi start mulai puasa itu adalah terbit fajar. Kapan terbit fajar itu? Terbit fajar itu ya ketika masuk waktu subuh. Jadi orang memulai berpuasa itu adalah ketika subuh. Ketika azan subuh dikumandangkan, sejak itulah puasa. Nah, lantas kenapa ada kebiasaan di negara kita waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh? Ini sebagai sebuah kehati-hatian bagi umat Islam di kita untuk menyudahi kalau dia sedang makan, sedang minum, agar dia bisa membersihkan giginya, ya, membersihkan mulutnya, karena boleh jadi nanti kalau dia makan pas menjelang azan langsung, nanti ketika dia sholat subuh ada sisa makanan yang mungkin tertelan, ada manisnya minumannya masih bersisa di mulutnya, maka dari itu sebelum itu kita sudah membersihkan rongga mulut kita. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa tidak ketika sirena berbunyi, saya jawab sungguhnya masih boleh. Tapi lebih bagus disudahi makan dan minumnya itu agar nanti bersih mulutnya ketika azan subuh berkumandang. Jadi itu yang dimaksud ya untuk menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, apa saja yang membatalkan? Nah, tadi definisi puasa adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, ya. Hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri ada nggak sengaja ya? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas makan itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja gimana? Tidak masalah. Di hari pertama orang kadang-kadang lupa kalau hari ini adalah hari 1 Ramadan. Kebiasaan ke belakang buka kulkas minum jam 11 siang, begitu dapat segelas sudah sendawa, baru ingat saya puasa hari ini. Kalau dia tidak ingat, lupa, itu artinya tidak sengaja, maka tidak masalah, lanjutkan puasanya. Ya. Tapi kalau lagi minum seteguk, baru ingat saya puasa, aduh tanggung, masih ada setengah gelas dihabiskan, itu batal puasanya, gitu ya. Makan juga demikian, ya. Termasuk memakan sisa makanan yang ada di mulut, congkel-congkel dengan lidah, ternyata di gigi, di geraham, umpama ada sisa makanan, dia makan sisa makanan entah berupa kacang, entah kulit cabai, entah apa namanya, itu juga membatalkan puasa karena makan secara sengaja, gitu ya. Nah, makan, minum yang ketiga adalah hubungan suami istri. Mohon maaf, ya. Ini puasa itu kan mengatur hawa nafsu. Bukan menghilangkan hawa nafsu. Kita bukan lembaga kerahiban. Orang Islam itu boleh menikah. Bahkan nikah itu adalah sunnah Nabi. Tapi ada sebagian ajaran agama tertentu yang tidak boleh menikah manusia itu. Padahal dia normal. Nah, kita bukan mematikan hawa nafsu, tetapi mengendalikan, melatih hawa nafsu kita pada rel dan jalur yang sesuai. Maka hanya dari terbit fajar hingga terbenam matahari tidak melakukan hubungan itu. Kalau malam tidak masalah. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam Ramadan itu boleh campur. Tapi di siang Ramadan maka dia membatalkan puasa Ramadannya dan wajib diqadha puasa yang batal itu, sekaligus
dia kena kafarat. Jadi bukan hanya puasanya yang batal, tapi dia harus membayar kafarat. Apa itu? Merdekakan budak. Karena perbudakan tidak ada lagi hari ini. Yang kedua, kalau tidak ada budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Mampu nggak dia? Puasa sebulan aja seperti itu, ya. Ini 2 bulan berturut-turut. Kalau dia merasa tidak mampu, maka dia ambil opsi yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Itulah kafarat orang yang melanggar siang Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri. Jadi 3 macam dari itu kalau ditanyakan. Nah, adapun selain itu ada juga nanti yang disebut dengan yang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi membatalkan puasanya, ini dia puasa tetap, menahan lapar, haus, dahaga tetap sampai maghrib, tapi nilai pahalanya itu hilang. Kenapa? Karena dia rapath, dia mengumpat orang, dia memaki orang, dia bertengkar, berkelahi, gitu ya. Dia mengajak pada sesuatu yang fahsya, maka itu juga akan menghilangkan pahala puasa. Termasuk ghibah dan namimah. Apa itu ghibah? Menggunjing orang di belakang. Namimah, mengadu domba orang, memfitnah orang. Itu juga akan menghilangkan nilai-nilai daripada puasa di siang Ramadan itu. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan saudara kami yang ada di kawasan Pematang Sulur, Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.